Pertanyaan, saya seorang pemuda laki-laki. Bagus atau baik mana Habib, menikah dulukah atau bangun rumah? Kedua ini aja. Tapi ini pertanyaannya mana yang didahulukan begitu ya. Kamu lebih mengetahui dengan diri kamu sendiri. Menikah itu ada hukum-hukumnya. Bisa wajib, bisa sunnah, bisa haram, bisa makruh. Dan pada dasarnya hukum menikah itu mubah, alal mu'tamad ya. Pada dasarnya mubah alal mu'tamad ya, walaupun sebagian ada yang mengatakan hukum asal itu sunnah karena banyak hadis-hadis yang menyebutkan tentang pernikahan. Di antaranya an-nikahu min sunnati hakata. Ada kalanya hukum menikah itu wajib. Kapan? Inda khaufil anat wa wajada uhbah. Ketika dia takut terjerumus dalam perzinahan, sementara ia memiliki ongkos untuk menikah. Jangan bangun rumah, menikah aja. Daripada nanti kamu terjerumus dalam dosa besar. Begitu. Ada kalanya sunnah. Indat tauqan ilaihi wa wajada uhbah. Ketika ia punya hasrat menikah dan dia punya ongkos biaya untuk menikah, ada maharnya, ada emas kawinnya, begitu. Ini sunnah saja. Dia tauqan saja, punya keinginan dan hasrat kuat untuk menikah, tetapi ia tetap iffah, menjaga kehormatan dan aman daripada terjerumus pada perzinahan. Ini hukumnya sunnah. Ini sunnah. Ada kalanya menikah itu makruh bagi orang yang tidak bisa melakukan hubungan suami istri dan tidak ada hajat dalam pernikahan. Artinya dia tidak memerlukan pernikahan, apalagi dia orang yang sedang impoten misalnya, dan tidak ada hajat keperluan dalam menikah, ini bisa jadi makruh. Tapi kalau seandainya dia ada hajat keperluan seperti lil istiqnas, untuk punya teman di rumah misalnya, lalu dia menikah, nggak apa-apa karena ada hajat itu. Ini nggak ada tauqan, nggak ada hajat lalu menikah, bisa jadi makruh nanti, apalagi dia sedang lemah syahwat misalnya. Ada kalanya menikah itu hukumnya haram jika ia tidak dapat mendirikan haknya sebagai suami, melaksanakan haknya sebagai suami, seperti dia akan menelantarkan istrinya tanpa diberikan nafkah. Dia tahu itu pasti terjadi, haram dia menikah. Karena apa? Karena itu akan membuat dia berbuat zalim kepada istrinya. Sudah jelas, belum mapan, gak punya apa-apa, hanya modal nekat saja, akhirnya tidak diberi nafkah istrinya. Ini bisa haram nanti. Tapi dia ingin sekali menikah daripada berzina. Udah, ada solusi lain. Nabi kasih kita jalannya supaya aman daripada nafsu yang bejat. Apa? Puasa, kata Nabi. Puasa aja ente, banyak-banyak. Iya, puasa. Ya ma'syara syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Sekalian anak muda, kata Nabi. Siapa yang sanggup di antara kalian membayar mahar, maka hendaknya dia menikah sajalah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Karena pernikahan itu dapat menjaga mata, menutup pandangan dari yang haram, dan membentengi kemaluan dari perzinahan. Wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-shaum. Dan bagi yang tidak sanggup, masih belum mapan, gak punya uang ongkos untuk menikah, udah, fa'alaihi bis-shaum, puasa aja kamu, banyak-banyak puasa. Fa innahu lahu wija, karena sesungguhnya puasa itu
adalah benteng baginya. Orang yang rajin berpuasa aman insya Allah daripada syahwat-syahwat yang negatif. Puasa aja sudah. Jangan Senin Kamis, puasa Daud bahalat hari. Hari ini puasa, besok buka, lusa puasa lagi. Sampai kamu mapan baru menikah. Daripada nanti kamu akan berbuat zalim kepada istri kamu, tidak bisa memberinya nafkah, haram nanti kamu. Apa hukum? Nah, jadi begitu ya. Jawab sendiri, kamu lebih tahu dengan diri kamu. Kamu masuk yang mana di antara rincian hukum tadi? Kalau kamu masuk dalam kriteria yang wajib, punya ongkos biaya, dan kalau tidak menikah akan berzina, udah nanti aja bangun rumahnya, menikah aja dulu. Iya, biar nyewa aja dulu, ngontrak aja dulu. Iya, daripada berzina nanti kamu. Sedangkan kamu punya biaya untuk menikah. Atau kamu masuk dalam kriteria yang sunnah, kamu kalau sunnah kan pilihan sunnah itu. Mau tetap menikah dapat pahala sunnah, mau ditunda, mau membangun rumah dulu, ya silahkan bangun aja rumah dulu, baru kemudian menikah. Jadi kamu lebih tahu dengan diri kamu sendiri.